Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nelanti Fatunisan, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas poster tentang analisis penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas menurut jenis kelamin pada tahun 2020 sampai 2024 menggunakan hierarchical clustering. Nah, sebelum kita masuk ke inti posternya, pertama-tama aku akan membahas tentang kata kunci terlebih dahulu yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini terdapat 4 kata kunci, yaitu ada persentase penduduk, pendidikan SMA, jenis kelamin, dan juga provinsi. FYI, bahwa data yang aku punya ini dari sumbernya sudah mencantumkan persentase penduduk yang mengindikasikan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA. Persentase penduduknya ini, datanya ini sudah berisi data-data berdasarkan jenis kelamin dan juga provinsi. Jadi dicantumkan bahwa ada persentase penduduk, pendidikan SMA, jenis kelamin, dan juga provinsi. Selanjutnya masuk ke tahap intinya, yaitu ada pertama latar belakang, di mana pendidikan merupakan tolak ukur penting kualitas sumber daya manusia, terutama bagi penduduk usia dengan usia 25 tahun ke atas yang umumnya telah menyelesaikan pendidikan formal. Nah, namun di beberapa wilayah dan berdasarkan jenis kelamin juga, capaian pendidikan minimal SMA pada kelompok ini masih terlihat jelas berbedanya. Lebih lagi pada periode 2020 sampai 2024 yang telah dipengaruhi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk memahami kesenjangan tersebut. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan hierarchical clustering untuk melihat pola kesamaan dan perbedaan pendidikan di setiap periode dengan lebih jelas dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kemudian tujuan saya menganalisis data ini adalah untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan tingkat pendidikan antar wilayah maupun antar jenis kelamin. Selanjutnya, yaitu kita juga bisa menilai perubahan tren pendidikan selama tahun 2020 sampai 2024. Diharapkan saya juga bisa melihat tahun berapa atau periode keberapa tren pendidikan ini bisa lebih meningkat. Kemudian dengan data yang dicantumkan, yang dianalisis juga diharapkan bisa memberikan rekomendasi berbasis data bagi pemerintah atau pemangku kebijakan untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan. Oke, selanjutnya masuk ke tahap penelitian di mana terdapat metode. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan penelitian dengan kuantitatif deskriptif yang fokus utamanya adalah mendeskripsikan dan juga mengelompokkan objek, yaitu provinsinya berdasarkan karakteristik numerik data-data yang telah diamati. Nah, kemudian metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode ex post facto yang bersifat asosiasional yang dilakukan pada data historis yang telah terjadi 5 tahun sebelumnya untuk menemukan asosiasi dan kesamaan pola kinerja multivariat di antara unit observasi. Nah, kemudian variabel penelitian dan skala pengukurannya ini di dalam data terdapat 2 variabel, yaitu variabel objek atau variabel kasusnya, yaitu ada provinsi. Nah, di mana skalanya ini adalah skala nominal. Kemudian yang kedua yaitu ada variabel multivariat dengan 10 dimensi yang berisi nilai persentase yang merupakan kombinasi dari data tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023, dan juga ada jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan dengan skala interval. Kemudian teknik pengumpulan datanya, saya mengumpulkan data dari sumbernya ini adalah Badan Pusat Statistik, dan data ini berbentuk data panel yang mencakup nilai persentase selama 5 tahun berurutan di berbagai provinsi. Kemudian, untuk teknik analisis datanya ini menggunakan hierarchical clustering atau HCA dengan beberapa tahap. Yang pertama yaitu standarisasi data,
terus mengukur jaraknya, terus menggunakan metode-metode linkage, kemudian memvisualisasikan hasilnya dengan salah satu rumus sistematisnya ini menghitung jarak Euclidean, yaitu rumusnya adalah akar sigma xi dikurangi yi kuadrat. Kemudian asumsi yang diharapkan kan itu ada menghilangkan bias untuk memastikan semua variabel berkontribusi sama dalam perhitungan jarak. Kemudian jarak garis lurus paling akurat dalam mengukur ketidakmiripan dissimilarity antar provinsi dalam ruang multidimensi dan menghasilkan klaster yang kompak dan berbentuk bulat. Kemudian di sini terdapat hasil penelitiannya, terdapat 2 visualisasi, yaitu ada plot cluster dan juga dendrogram. Nah, dendrogram ini menggunakan metode complete linkage karena data ini merupakan data yang cukup besar, jadi memerlukan metode yang lebih lengkap. Jadi di sini dendrogram menunjukkan bahwa kabupaten atau provinsi di Indonesia memiliki tingkat kemiripan yang berbeda dalam persentase penduduk usia 25 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas, sehingga di sini terdapat terbentuk beberapa kelompok atau klaster. Nah, di wilayah yang bergabung pada tinggi atau height dan rendah memiliki pola pendidikan yang mirip, sedangkan yang jauh terpisah di yang sekitar sini ini menunjukkan perbedaan yang besar. Kemudian di sini juga ada plot cluster. Plot clusternya ini memperlihatkan ada 6 kelompok wilayah dengan karakteristik pendidikan yang beda-beda. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan klaster-klaster ini menandakan banyaknya klaster besar, terutama menandakan banyaknya daerah memiliki pola pendidikan yang serupa. Sementara klaster kecil berisi wilayah dengan pola yang lebih ekstrim, baik sangat tinggi maupun sangat rendah. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian berdasarkan analisis hierarchical clustering terhadap data, disimpulkan bahwa terdapat 6 kelompok wilayah dengan pola pendidikan yang berbeda-beda. Pengelompokan ini mengindikasikan bahwa tingkat pencapaian pendidikan di Indonesia ini belum merata, terutama di seluruh kabupaten ya. Sebagian besar wilayah berada pada kelompok dengan capaian pendidikan sedang, sementara beberapa wilayah membentuk klaster sendiri karena memiliki nilai yang jauh lebih tinggi maupun lebih rendah dibandingkan daerah lain. Perbedaan antar klaster juga menunjukkan bahwa masih adanya ketimpangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan di beberapa wilayah. Baik, sekian presentasi poster yang saya buat. Di sini terdapat referensinya ini. Nah, referensi ini dari Badan Pusat Statistik Indonesia 5 Mei 2025. Datanya ini telah diperbarui ya teman-teman. Nah, di sini persentase penduduknya menurut jenis kelamin pada tahun 2020. Tetapi saya tidak hanya mengambil pada tahun 2020 saja, tetapi juga mengambil tahun 2021, 2022, 2023 sampai 2024. Di sini juga ada link untuk melihat datanya. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana visualisasi ini bisa muncul, kita akan lanjut ke tutorial Kode R Studio-nya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke tutorial pengolahan data menggunakan hierarchical clustering di R Studio. Ini kita langsung masuk ke langkah-langkahnya aja ya teman-teman. Jadi langkah yang pertama, teman-teman harus punya aplikasinya terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang belum punya aplikasinya, teman-teman bisa download aplikasinya di Google Chrome, terus ketik R Studio, nanti di paling atas teman-teman bisa langsung download aplikasinya. Terus yang kedua, teman-teman harus punya data yang mau diolah, data mentahannya. Nah, teman-teman juga bisa cari data-datanya ini di website-website yang memang data-datanya sudah berupa data-data statistik. Kemudian persiapan datanya yaitu teman-teman bisa mengimport data langsung ke R Studio-nya. Nah, untuk mengimport data ini terdapat 2 cara. Yang pertama itu cara manual, yang kedua ini
cara ringkas. Nah, untuk cara manualnya bisa langsung menulis kodenya kalau memang tahu cara tahu kode-kodenya untuk mengimport datanya, bisa diketik nih di sini. Untuk pertamanya itu memanggil fungsi package read Excel kalau memang file ini berupa Excel. Nah, panggil dengan library read Excel, terus di run, kemudian mengimport data read Excel, terus di sini dalam kurung tanda petik tulis nama datanya yang disimpan, dan di sini dot filenya ini berupa apa. Kalau Excel berarti .xlsx. Nah, terus kalau misalnya dirasa namanya ini terlalu panjang, nama datanya terlalu panjang, bisa diganti di sini. Di sini jadi bisa diganti. Kalau aku gantinya jadi df. Nah ini tanda panah yang ke arah nama yang mau diubahnya. Terus baru bisa di view. Nah, baru di run gitu ya. Di run kalau misalkan nggak ada error, berarti bisa lanjut ke kode yang berikutnya, terus di run lagi untuk melihat data yang sudah diimport. Nah, tapi kalau untuk yang kedua, ini cara yang ringkasnya, teman-teman bisa klik file yang ada di kiri atas, terus pilih import dataset, dan pilih ini di sini ada beberapa jenis. Aku filenya berupa Excel, berarti form Excel. Terus di browse, kemudian cari datanya. Data yang disimpan, nama datanya adalah data penduduk per provinsi. Kemudian open. Nah, di sini kalau biar cepatnya, misalnya belum tahu kode artinya apa untuk mengimport data, di sini ada tersedia kodenya. Nah, nanti kalau misalnya mau diubah namanya, misalnya ini data penduduk per provinsi ini terlalu panjang, menurut kalian ini bisa diganti di sini. Diganti menjadi DF atau apa gitu ya. Nah, baru di view-nya juga diganti sesuai yang ada di sini gitu. Nah, baru diklik import. Nah, kalau aku kan tadi udah di import, jadi cancel aja ya. Terus langkah yang kedua, karena file yang diimport ini masih berupa long format, dan kita memerlukan wide format untuk menganalisis clustering. Nah, jadi kita akan mengubah wide format dengan mengkombinasikan tahun dan jenis kelamin menjadi kolom tersendiri. Jadi, tahunnya ini misal tahun 2020, terus perempuan gitu misalnya. Jadi 2020 underscore perempuan. Kita mau mengkombinasikan itu menjadi satu kolom yang satu gitu ya. Oke. Jadi langkahnya itu kita panggil dulu package td first, library td first, terus kita run. Kemudian kita mengcleaningkan dulu, meringkaskan dulu data-data yang memang mungkin ada yang sama atau data-data yang tidak dipakai gitu. Jadi bisa kita tulis data underscore clean, terus ditambahkan ini, kemudian kita ubah nama datanya ini dari yang df ini kita jadi data underscore white. Nah, terus kita gunakan fungsi pivot wider, terus names from-nya ini tahun, ya, terus value-nya ini jenis kelaminnya, yaitu adalah laki-laki dan perempuan. Kemudian kita mau tahun dan jenis kelamin ini ada di satu kolom yang sama, berarti kita names glue-nya itu kita formatnya ini, kalau aku maunya tahun underscore misalnya perempuan gitu. Jadi tahun di sini underscore dot value gitu ya, kayak gini. Terus di run. Nah, tidak ada yang error, berarti kita bisa langsung view datanya, view data underscore white-nya. Nah, di sini sudah rapi. Jadi di sini udah rapi semuanya, nggak panjang kayak tadi, dan tapi di sini masih ada NA kayak gini yang kolomnya ini kosong, nggak ada nilainya. Dan di sini juga ada provinsi, kabupaten, kota yang memang sepertinya tidak dipakai karena di atas juga udah ada judul provinsinya ya. Jadi kita mau memfilter kolomnya dulu dengan memanggil fungsi package dplyr, kita run,
terus sama library TDR. Kemudian data white yang tadi kan kita mau memfilter, jadi kita ubah namanya menjadi DF clean final. Terus yang mau kita filter adalah provinsi, kolom provinsi yang dimana namanya itu adalah provinsi, kabupaten, kota. Nah, kita akan menghapus baris header ini, terus sama mendrop tulisan NA yang tadi yang diawali dengan angka 2, ya kan? Nah, terus kita run-nya di sini. Kita run. Nah, di sini tidak ada yang error, kita bisa lanjut ke kode AR yang berikutnya. Kita lihat beberapa baris pertama dari data yang udah bersih menggunakan hit. Nah, kita run. Nah, di sini udah rapih dengan 6x11. Terus kita bisa view. Oke, nah di sini udah nggak ada NA-nya, udah nggak ada kolom yang tidak dipakai, sudah rapih. Tapi kita mau kolom provinsi ini, aku mau kolom provinsi ini berada di daerah sini. Karena aku membutuhkan data-data yang numerik semua, sedangkan provinsi ini datanya ini adalah karakter, ya. Jadi aku mau provinsi ini berada di daerah sini menjadi row names. Jadi aku akan mengubah kolom provinsi menjadi row names. Nah, kita panggil package table, kita run, terus sama dplyr, di run. Nah, kemudian aku akan mengubah df clean final ini menjadi df with row names. Nah, kolom yang mau dipindah ini adalah kolom provinsi, jadi variabelnya adalah provinsi. Terus baru di run. Kemudian aku mau lihat beberapa baris datanya. Oke, sudah betul, kita lihat yang lebih jelasnya. View. Oke, nah ini udah rapih semuanya, nama provinsinya sudah ada di sebelah sini, terus data-datanya juga sudah rapih ya. Kemudian langsung masuk ke tahap analisis datanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap analisis datanya. Yang pertama, kita standarisasi data dulu. Kita akan menggunakan fungsi scale untuk mengubah data menjadi memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Kenapa kita ubah datanya ini menjadi rata-rata 0? Karena ini penting supaya kolom yang skalanya besar ini tidak mendominasi proses perhitungan jaraknya. Jadi nanti kan kita akan menghitung jarak antar observasinya dan klasternya. Oke, kita akan menstandarisasi datanya ini dengan memanggil package base, library base, kita run, kemudian kita akan menghitung skala atau mengubah skalanya ini menjadi rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Nah, kita pakai fungsi scale, terus ini nama datanya, yaitu kan df with row names, tapi kita akan mengubah nama data df with row names ini menjadi US_v supaya bisa gampang membedakannya gitu, yang terbarunya gitu kan. Nah, terus kita run, terus kita lihat view. Oke, sini semuanya udah rata-rata 0 dan standar deviasinya 1. Selanjutnya, kita hitung jarak antar observasinya, kita menggunakan package stats, kita panggil. Selanjutnya, kita gunakan fungsi dis untuk menghitung jarak observasinya, antar observasinya dengan metode Euclidean. Nah, di sini data yang US_v-nya, terus metodenya adalah Euclidean, dan fungsi dis, terus di sini nama datanya aku ganti jadi US_distance. Terus kita run, kemudian kita print. Oke, nah di sini sudah terlihat hasil outputnya. Oke, aman. Lanjut, kita hitung jarak antar klasternya dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada complete linkage, average, dan word minimum variance. Untuk complete linkage-nya itu menghitung jarak terjauh
antar anggota klaster. Jadi kita akan melihat jarak mana yang terjauh gitu ya. Terus kita run ini library stat-nya. Terus ini tinggi klasternya, H class, dan datanya itu adalah US underscore distance. Dan menggunakan metode complete, nah untuk datanya aku ubah juga menjadi US underscore complete. Kita run. Oke, aman, gak ada yang error. Terus kita menggunakan juga rata-rata atau average linkage. Nah, ini sama untuk H kelasnya, sama datanya ini US distance dan metodenya average. Terus ininya untuk mengetahui data yang terbarunya ini kita ganti namanya jadi US underscore VG gitu ya. Nah, terus kita run, nggak ada yang error. Lanjut, kita menggunakan yang word minimum sama, tapi menggunakan metode word.d2 sama nama datanya ini diganti. Oke, kita run. Nah, semuanya sudah aman, tidak ada yang error. Selanjutnya kita akan membuat visualisasinya menggunakan dendrogram. Nah, yang pertama-tama kita pakai ggplot2. Jadi kita panggil dulu library ggplot2. Dan kita juga menggunakan faktor ekstra. Oke, nah di sini tidak ada error, tetapi hanya ada warning ya teman-teman. Nah, untuk warningnya ini, package faktor ekstranya ini ada di bawah versi yang 4.5.2. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman, karena emang mungkin dari laptop akunya juga perlu diupdate atau bagaimana. Tapi kita lanjut aja teman-teman. Kita lanjut ke visualisasi complete linkage. Jadi, aku akan membuat visualisasi dendrogram cluster dengan ini dengannya double dengan metode complete linkage. Nah, menggunakan fungsi vis underscore den, terus yang mau di visualisasi adalah yang complete, jadi US underscore complete. Tingginya adalah benar, ceknya 0,5, dan main itu judulnya dendrogram cluster dengan metode complete linkage. Nah, ini kita run. Oke, belum terlihat hasilnya. Mungkin bisa kita run lagi. Kita tunggu. Di sini sudah terlihat hasil visualisasinya, ini kita zoom ya. Nah, teman-teman bisa kita lihat di dalam visualisasi dendrogram cluster ini menggunakan metode complete linkage, kita bisa lihat bahwa kabupaten atau kota di sini menunjukkan tingkat kemiripan yang berbeda-beda dalam persentase penduduk usia 25 tahun ke atas, berpendidikan SMA ke atas, sehingga terbentuk beberapa kelompok. Nah, di sini interpretasinya untuk tinggi yang rendah ini menunjukkan bahwa objek atau klaster yang digabungkan memiliki jarak yang sangat dekat atau sangat mirip. Nah, di sini nih, dia jaraknya sangat dekat atau sangat mirip. Namun, untuk jarak yang lumayan tinggi gitu ya, ini menunjukkan bahwa kedua klaster yang digabungkan memiliki jarak yang sangat jauh atau sangat berbeda, tidak mirip. Kemudian untuk yang ketinggiannya ini sekitar 15 ini menunjukkan bahwa dua kelompok besar yang digabungkan pada tahap ini adalah yang paling tidak mirip satu sama lain. Jadi yang paling bawah, yang paling rendah ini yang mirip-mirip, namun yang tingginya ini 10 ini menunjukkan bahwa jaraknya ini sangat jauh, tidak mirip, berbeda. Namun yang paling tinggi ini berarti dua klaster ini jaraknya ini tidak mirip satu sama lain, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengevaluasi pohon klasternya dengan menghitung korelasi hubungan antara jarak copenetik dan jarak aslinya.
Nah, kita gunakan package library, panggil library stats, terus kita run, dan kita akan menghitung jarak Kubernetes-nya, yaitu data US complete, terus kita ubah jadi cop detach. Nah, kita run, dan kita hitung korelasinya. Oke, hasil korelasi yang ditampilkan ini menunjukkan angka 0,79 yang mendekati 1. Berarti ditunjukkan bahwa nilai ini cukup baik dalam mempresentasikan jarak asli datanya. Jadi, korelasi yang dihasilkan ini sudah cukup baik ya. Penguatannya sudah cukup baik. Kemudian kita akan menentukan truth tree-nya. Oke, untuk menentukan truth tree-nya, ini kita bisa memakai library stat, terus kita run, kemudian kita ini menggunakan data US complete dengan ketinggian 4, terus kita ubah nama datanya menjadi complete cluster, terus kita run, dan kita print. Oke, di sini sudah terlihat hasilnya. Oke, cukup baik. Lanjut, kita menghitung banyak anggota masing-masing cluster. Nah, kita menentukan truth tree ini untuk menentukan jarak atau mencari tinggi yang menghasilkan jumlah cluster ini. Jadi, sebelum kita nentuin banyaknya masing-masing cluster, kita juga nentuin jaraknya dulu. Terus baru kita nentuin anggota, mencari banyaknya anggota masing-masing cluster dulu menggunakan fungsi table complete cluster, karena kan tadi nama datanya kita udah ganti menjadi complete cluster. Terus kita run. Nah, di sini terlihat ada 6 cluster dengan anggota masing-masingnya ada 122, 57, 222, 19, 66, dan 37. Selanjutnya kita visualisasi dengan final dendrogram menggunakan fungsi vis. Nah, di sini US complete karena kita menggunakan data yang complete. Terus K-nya ini 2. Terus kita bisa set 1. Judulnya ini dendrogram cluster dengan metode complete linkage dan temanya minimal. Terus kita run. Oke. Belum muncul, kita bisa run lagi. Lalu kita tunggu. Oke, di sini sudah muncul, bisa kita zoom. Ini bisa kita lihat lebih dekat. Nah, di sini visualisasinya sama dengan visualisasi yang awal tadi, hanya berbeda di pewarnaan saja. Nah, untuk sumbu Y ini, untuk tingginya, ini mewakili jarak disimilaritas atau ketidakmiripan antar observasinya ya, provinsi-provinsinya. Nah, untuk sumbu X-nya ini mewakili setiap observasi yang provinsi ini. Oke. Selanjutnya, kita akan memvisualisasi menggunakan final plot cluster dengan fungsi vis cluster. Nah, kita datanya di sini menggunakan data DF with row names yang ini. Oke. Terus clusternya, terus jadi kita pakai data DF with row name sama juga complete cluster. Nah, di sini kita run. Oke. Nah, ini untuk hasilnya. Oke, dalam plot cluster ini terlihat bahwa ada 6 kelompok dengan warnaan yang berbeda-beda ya. Di sini ada yang paling kecil, ada yang paling besar, dan juga ada yang sedang. Nah, untuk klaster yang besar ini menandakan bahwa banyak daerah yang memiliki pola pendidikan yang serupa, yang sama. Sedangkan yang klaster kecil ini menunjukkan bahwa wilayah ini mempunyai pola yang ekstrim. Baik ini pola yang tinggi maupun yang rendah. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan ringkasan
statistiknya dari hasil clustering. Jadi dari analisis tadi kita akan ringkas menjadi ringkasan statistik. Kita menggunakan package knitr, terus kita library kita panggil, kita run. Oke, ini ada warning message sedikit karena versi R-nya ini harus diperbarui. Terus kita menggunakan library td first, dan di sini df read with row names-nya kita mutasi, kita gunakan kode ini, lalu kita run di sini. Oke. Nah, di sini terdapat output dari ringkasan statistiknya dengan 6 grup. Nah, di sini ada 6 grup, dan di sini ada klaster populasinya dari tahun 2020, 21, 22, 23, dan 24. Nah, di sini diringkas semua, jadi bisa dilihat bahwa grup 1 atau rata-rata populasi 1 ini jumlah penduduknya lebih besar di tahun 2020 laki-laki dibanding dari 2021 yang laki-laki. Jadi terlihat perbedaannya bahwa di tahun 2020 laki-laki jumlah penduduknya lebih besar daripada 2021. Dan seperti itu selanjutnya. Oke. Untuk visualisasi dan analisisnya sudah selesai. Untuk hasilnya bisa kita simpulkan bahwa analisis ini diperoleh 6 kelompok ya, dengan 6 kelompok wilayah dengan pola pendidikan yang berbeda-beda. Nah, pengelompokan ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih belum merata, dan sebagian besar wilayah berada pada kelompok pendidikan dengan capaian sedang. Sementara beberapa wilayah membentuk klaster sendiri karena memiliki nilai yang jauh lebih berbeda dibanding daerah lain. Sehingga terlihat bahwa perbedaan antar klaster menunjukkan masih adanya ketimpangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan di beberapa wilayah. Sekian video yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.